Saya Ratu Rahmawati Putri. Saya Siti Lisa. Dan saya Suara. Kami ingin menyampaikan hasil analisis terkait konflik keluarga yang terinspirasi dari film Layangan Putus. Nama Mas Aris ada di list penumpang dan dia duduk di samping perempuan yang namanya Lydia Danira. Ngapain sih? Aku cuma pengen lihat aja seberapa bahagia sih keluarga yang kamu pertahankan. Lydia Danira itu siapa, Mas? Kamu yang udah gila. Begini ngapain? Ini buktinya udah ada di depan kamu semuanya. Kamu masih bisa nyangkal. Saya udah ingetin kamu ya Lydia ya, tapi kamu tetap ngancurin rumah tangga saya. Saya, Papip dan Tante Lydia are getting married. Papip mau Raya datang ke pernikahan Papip sama Tante Lydia if you're okay. Loh, kok kakak nangis? Kenapa sayang? Tadi Papi bilang dia mau nikah sama Tante Lydia. Terus perasaan kakak gimana? Dita bener, I feel like a loser. Datang ke pernikahan mantan, bersikap seakan gue baik-baik aja. Padahal jangan sampai lo ngerasa sendirian, gak punya siapa-siapa, terus lo mikir, aduh rujuk sama Aris, awas ya, gak ada. kan gue baik-baik aja. Padahal sayang. Tadi gimana perginya sama Papi? Seru. Kenapa? Karena gak ada mams. Kakak maunya bertiga. Papi, Mamim, sama Raya. Masih bisa nggak Mami? Bayangkan rumah tangga yang tampak bahagia di luar, namun runtuh karena pengkhianatan dan komunikasi yang rapuh. Inilah yang ditampilkan dalam film Layangan Putus, konflik rumah tangga yang bukan sekedar kisah drama, tetapi realitas yang banyak dialami dalam keluarga. Lalu, apa penyebabnya? Bagaimana cara mengatasinya? Dan apa pelajaran yang bisa kita ambil menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan pandangan para ahli? Film Layangan Putus menceritakan kisah Kina dan Aris. Rumah tangga mereka hancur karena perselingkuhan Aris dengan Lydia. Dari film ini kita belajar bahwa komunikasi adalah kunci hubungan sehat. Kepercayaan itu rapuh, sekali dikhianati sulit dipulihkan. Anak selalu terdampak jika konflik terjadi di depan mereka. Tidak semua pernikahan bisa dipertahankan. Terkadang perpisahan adalah jalan terbaik demi keselamatan jiwa dan masa depan anak. Konflik dalam keluarga yang terinspirasi dari film Layangan Putus. Kasus pertama, perselingkuhan. Seperti dalam proyek film, perselingkuhan adalah penyebab utama konflik. Hal ini muncul karena lemahnya komunikasi, kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi, dan kurangnya kontrol. Solusinya, pengakuan jujur, terapi pasangan, membangun ulang kepercayaan. Bila gagal, perceraian secara baik-baik sesuai syariat. Kasus yang kedua adalah komunikasi yang buruk. Banyak pasangan menghindar ketika ada masalah. Hal ini disebut stonewalling oleh John Gottman. Jika dibiarkan, dendam menumpuk. Solusinya adalah gunakan komunikasi lembut atau kita sebut dengan soft startup, mendengarkan aktif dan cek pemahaman. Islam juga menekankan sabar dan bergaul dengan pasangan secara patuh. Dan kasus selanjutnya adalah perbedaan nilai dan perencanaan hidup. Banyak keluarga berkonflik karena perbedaan visi, misalnya soal mendidik anak atau keuangan. Solusinya adalah lakukan mediasi, buat komitmen tertulis, dan fokus pada kepentingan, bukan sekedar posisi. Teori negosiasi Fisher dan Murray menekankan cari solusi yang menguntungkan bersama. Landasan dari Al-Quran dan As-Sunnah, Islam telah memberi pedoman jelas dalam Quran surat Al ayat 21. Allah berfirman, khairukum li ahli wa anna khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah yang paling baik terhadap istriku. Dari ayat dan hadis ini jelas, rumah tangga dibangun di atas kasih sayang, kesabaran, dan tanggung jawab. Bila harus berpisah, lakukan dengan cara yang baik. Para ahli keluarga juga memberi panduan. John Gottman menemukan 4 pola yang merusak rumah tangga. Yang pertama, kritik. Yang kedua, merendahkan. Yang ketiga, defensif. Yang keempat, menghindar. Perselingkuhan berdampak besar pada kesehatan mental, bahkan menyebabkan trauma jangka panjang. Konseling pernikahan dan terapi individu efektif untuk pemulihan. Dalam teori negosiasi Fisher and Murray menekankan negosiasi berbasis kepentingan agar konflik dapat diselesaikan tanpa saling mengalahkan. Sekian dari kami, semoga bermanfaat.